Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat tumis cumi asin pete. Nah, ini rasanya enak banget, cara buatnya juga gampang. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Nah, ini dia bahan-bahannya udah aku siapin. Ini udah aku tulis di video ya teman-teman, tinggal kalian screenshot aja. Nah, pertama ini kita rendam cumi asin dengan air panas. Ini kita rendam kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman, untuk mengurangi rasa asinnya. Sambil nunggu cumi asinnya direndam, ini kita iris dulu semua bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai keriting hijau, ada cabai rawit. Untuk tomatnya ini kita potong kasar aja seperti ini. Untuk cuminya ini kita potong sesuai selera kalian. Kemudian panaskan minyak, goreng cumi sebentar hingga kekuningan ya teman-teman. Nah, ini waktu menggoreng ini kita tutup ya teman-teman agar tidak meletus-letus. Nah, kalau udah ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini kita panaskan sedikit minyak, sisa menggoreng cumi tadi. Ini kita tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian tambahkan daun salam dan juga lengkuas. Ini kita tumis hingga mengeluarkan bau harum ya teman-teman. Kalau sudah harum, ini kita masukkan cabai dan juga tomatnya. Ini kita tumis bumbunya hingga layu ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita masukkan cumi asin dan juga petenya. Kalau kalian suka pete, ini bisa ditambah lagi petenya. Jadi sesuai selera kalian ya teman-teman. Kemudian untuk seasoningnya ini kita tambahkan gula pasir, kaldu bubuk dan juga saus tiram. Karena ini cumi asin, jadi udah nggak usah pakai garam ya teman-teman. Nah, ini kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan sedikit air. Nah, ini kita masak hingga bumbunya meresap dan airnya menyusut ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa cek rasanya. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan apinya. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku akan bikin telur tahu bumbu kacang. Ini rasanya enak banget, cara buatnya juga gampang. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Nah, ini dia bahan-bahannya udah aku tulis di video ya teman-teman. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, ini kita masukkan tahu ke dalam wadah. Sebenarnya ini pakai tahu putih ya teman-teman, tapi karena nggak ada ini pakai seadanya aja. Ini kita potong tahunya dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian masukkan 3 butir telur. Tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh lada bubuk. Lalu ini tinggal kita aduk hingga tercampur merata ya teman-teman. Selanjutnya ini kita jadikan 2 bagian ya teman-teman. Nanti 2 kali goreng.
Nah, kalau udah, ini tinggal kita panaskan minyak. Goreng telur hingga matang ya, teman-teman. Untuk menggorengnya, ini seperti biasa, gunakan api sedang saja. Nah, kalau bawahnya udah agak garing, ini bisa kita balik ya, teman-teman. Untuk membaliknya, ini gunakan dua alat agar tidak sobek. Nah, seperti ini. Nah, kalau telurnya udah matang, ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Untuk mengangkatnya ini juga agak susah ya, teman-teman. Terus jadinya sobek, tapi nggak apa-apa, kan ini mau dimakan sendiri. Kalau kalian mau dijual, jangan sampai sobek ya, teman-teman, biar bagus tampilannya. Selanjutnya, ini kita buat bumbu kacangnya. Ini kita goreng dulu kacang tanahnya. Goreng kacang sampai matang dan mengeluarkan bau harum ya. Jangan sampai gosong, nanti jadinya pahit. Nah, seperti ini aja, ini udah cukup. Tinggal kita angkat dan tiriskan. Ini kita goreng juga cabai dan juga bawang putihnya. Goreng sampai layu seperti ini ya, teman-teman. Jadi jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti jadinya pahit. Nah, ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini kita rebus kecambahnya sebentar aja. Untuk kolnya ini tidak saya rebus ya, teman-teman. Nah, balik lagi ke bumbu kacangnya. Ini tinggal kita ulek aja. Ini masukkan kacang, cabai, kemudian tambahkan garam dan juga gula merah sisir. Ini kita ulek hingga halus ya, teman-teman. Untuk bumbu kacangnya ini enak diulek aja. Kalau di blender itu nanti jadinya terlalu halus. Nah, ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit agar mudah untuk menghaluskannya. Tambahkan air hingga kekentalan yang kalian inginkan ya, teman-teman. Nah, ini sambal kacangnya udah jadi. Kalau kurang manis, ini bisa ditambahkan kecap ya, teman-teman. Langsung aja ini kita sajikan. Nah, ini udah siap. Ini ada telur tahunnya. Terus ada sambal kacangnya, ada bawang merah goreng. Kemudian ada juga ini daun seledri yang udah diiris tipis-tipis. Terus ada kecambah dan juga kol. Ini tinggal kita sajikan di piring seperti ini. Telur, terus ditambahkan kol, tambahkan ini kecambah. Kemudian diguyur dengan sambal kacangnya seperti ini. Nah, ini rasanya enak banget, teman-teman. Tambahkan daun seledri dan juga bawang merah gorengnya. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku akan bikin sambal goreng ati ampela
Ini rasanya enak banget, pasti bakalan ngabisin nasi kalian di rumah. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Nah, ini dia bahan-bahannya udah aku tulis di video ya teman-teman. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Nah, pertama ini kita haluskan semua bahan bumbu halusnya. Kemudian ini kita tambahkan sedikit air agar mudah untuk menghaluskannya. Ini tinggal kita chop aja ya teman-teman. Nah, kalau udah halus seperti ini udah cukup. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya ini saya udah didihkan air. Kemudian ini kita rebus ati ampela yang sudah dicuci bersih. Tambahkan daun jeruk, daun salam dan juga garam. Rebus ati ampelanya hingga matang ya teman-teman. Kalau ada kotoran di atasnya, ini kita ambil seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah matang, ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan daun salam, serai, daun jeruk, dan juga lengkuas yang udah digeprek ya teman-teman. Ini kita tumis bumbunya hingga benar-benar matang dan harum ya teman-teman. Nah, jika bumbunya udah benar-benar mateng, masukkan ati ampela, potong sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau kalian mau menggoreng ati ampelanya dulu juga boleh, tapi kalau aku ini langsung aku masukin aja setelah direbus. Aduk hingga tercampur merata dengan bumbu. Kemudian tambahkan 200 ml air. Untuk seasoningnya ini kita masukkan garam, kaldu ayam bubuk, gula merah dan juga lada bubuk ya teman-teman. Nah, ini kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya masak hingga bumbunya meresap dan airnya menyusut ya teman-teman. Nah, sesekali ini boleh kita aduk agar matangnya merata. Jangan lupa ini kita tes rasanya. Nah, ini rasanya udah pas menurut aku, tinggal kita matikan apinya. Sambal goreng ati ampelanya udah matang. Ini tinggal kita sajikan di piring seperti ini ya teman-teman.
Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat telur dadar tahu. Nah, ini rasanya enak banget, cara buatnya juga gampang. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya ini udah aku tulis di video ya teman-teman. Langsung saja kita ke cara membuatnya. Nah, pertama ini kita iris-iris dulu bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai rawit. Kalau kalian nggak suka pedas bisa di skip ya teman-teman. Nah, ini udah kita iris, terus ini kita potong-potong juga daun bawangnya. Selanjutnya ini kita pecahkan 5 butir telur. Kemudian ini kita kocok lepas ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah ini kita siapkan mangkok. Masukkan tahu yang sudah dipotong dadu seperti ini. Masukkan juga bawang merah, bawang putih dan juga cabai-cabiannya. Kemudian masukkan irisan daun bawang. Masukkan juga telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Nah, ini langsung aja kita aduk hingga tercampur merata. Nah, karena ini saya coba kurang asin, ini saya tambahkan garam dan juga kaldu bubuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita panaskan minyak sedikit aja seperti ini. Nah, kemudian ini kita masukkan adonan telurnya ke dalam teflon. Ini teflon yang aku pakai ukuran 28 ya teman-teman, terlalu lebar jadi nggak bisa tebel banget nanti jadinya. Kalau kalian pengen yang lebih tebel lagi bisa pakai ukuran yang 22 cm ya teman-teman. Nah, kalau ini udah kita ratain telurnya, ini kita tutup. Masak kurang lebih selama 10 menit dengan api kecil agar matangnya merata. Nah, ini bawahnya udah kecoklatan. Ini tinggal kita balik ya teman-teman. Nah, cara membaliknya ini gunakan tutupnya ya teman-teman. Jadi seperti ini, ikuti di video aja. Nah, ini tinggal kita masak lagi bagian atasnya hingga matang merata ya teman-teman. Nah, ini udah matang, tinggal kita sajikan. Telur dadar tahu ala Chef Renata, ini rasanya enak banget. Cara buatnya juga gampang, bahan-bahannya murah, mudah didapatkan. Nah, ini karena saya pakai teflonnya terlalu lebar, jadi hasilnya tidak bisa tebel banget ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen hasil yang lebih tebel lagi, bisa pakai ukuran teflon yang lebih kecil lagi, ukuran 22 cm. Nah, selamat mencoba, semoga kalian suka dengan resep kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.